Namaku Yanti, aku ibu rumah tangga yang sudah 10 tahun dititipi uang belanja oleh suamiku. Ya, hanya dititipi sebesar 3 juta rupiah. Karena uang itu hanya boleh dibelanjakan untuk ke pasar, jajan 2 anak, dan kebutuhan rumah lainnya. Tidak ada hakku, hanya harus pintar-pintar mengirit uang itu supaya ada lebihan untuk kebutuhanku sendiri. Anak pertamaku usianya 8 tahun. Anak keduaku berusia 2 tahun. Entah berapa gaji suamiku, aku tidak pernah tahu. Pokoknya jatahku 3 tahun terakhir hanya 3 juta. Awal-awal pernikahan hanya 1 jutaan. Tahun-tahun berikutnya naik jadi 2 juta, kemudian 3 juta, sampai sekarang. Suamiku seorang karyawan bank yang sudah bekerja selama 15 tahun. Posisinya saat ini adalah pemberi kredit kepada nasabah. Satu-satunya angin segar adalah ketika suami mendapat THR dari kantornya. Biasanya aku diberi jatah 2 juta untuk belanja keperluan lebaran. Seperti baju baru untukku dan anak-anakku. Dari semenjak berumah tangga, suami tidak pernah terbuka soal keuangan. Pernah suatu ketika, saat itu kami pulang kampung ke rumah mertuaku. Orang tua suamiku di Jawa Tengah. Kebetulan hanya tinggal ibu mertua saja yang tinggal bersama adik suamiku yang saat ini menjanda. Ketika itu suami memberikan uang 50.000 padaku. Uang itu maksudnya untuk diberikan kepada ibu mertua melalui diriku. Aku pikir tidak pantas memberi orang tua hanya 50.000. Apalagi kami jarang pulang kampung. Akhirnya aku tambah dengan uangku sendiri adalah uang belanja 150.000. Jadi total yang akan kuberikan ke mertuaku adalah 200.000. Tapi ternyata ketika aku sedang menyusui anakku di kamar, aku tanpa sengaja mendengar percakapan ibu mertuaku dengan adik iparku. Di sana adik iparku bertanya, "Ibu dikasih berapa?" Dan saat aku mendengar jawaban ibu, aku sangat kaget. Karena ibu menjawab dia dikasih suamiku 1 juta. Dan dia juga memberitahu adik iparku bahwa aku juga memberinya 200.000. Saat itu aku sangat kecewa. Bukannya melarang suami memberi uang kepada ibunya, tapi kenapa harus ngumpet-ngumpet di belakangku? Di depanku seolah-olah hanya memberi 50.000, tapi di belakangku suamiku memang bukan orang yang boros. Aku tahu uang gaji dan bonusnya ia tabung. Untuk kebutuhan anak-anak pun memang tidak pernah pelit. Asal minta pasti dikasih. Karena itulah kadang aku sedikit korupsi. Misalkan anak-anak hanya butuh 200.000, aku minta 300.000. Uang lebihan itu aku simpan untuk aku berikan juga sewaktu-waktu jika mengunjungi orang tuaku. Karena jika tidak begitu, suamiku tidak pernah pengertian untuk memberi uang kepada orang tuaku ketika kami berkunjung. Bahkan saat uang belanja yang dititipi padaku itu tidak cukup sampai akhir bulan. Pasti keluar kata-kata pamungkasnya. Dia selalu bilang bahwa baru tanggal segini uang sudah habis, boros amat jadi istri. Aku bukan tipe istri yang suka foya-foya. Pakai skincare pun tidak pernah. Beli baju pun hanya 1 lebaran sekali. Tapi kenapa suamiku sangat tertutup untuk urusan keuangannya?
Apakah takut uangnya aku habiskan? Kadang jika sedang jengkel, aku suka marah. Sering aku bilang pada suamiku, kalau dia tidak mau untuk membiayai istri, tidak mau mengeluarkan uang untuk keperluan istri, kenapa harus menikah? Kenapa tidak lebih baik hidup sendiri? Tapi ya begitulah suamiku, yang sampai 10 tahun pernikahanku tidak pernah aku tahu berapa gaji suamiku, berapa bonusnya, berapa THR-nya, dan berapa saldo tabungannya. Dan kemarin aku dapat informasi dari temanku, suamiku berkomentar di salah satu grup bahwa anak adalah darah dagingnya, sedangkan istri hanyalah orang lain yang harus kebetulan hanya diurus. Saat itu air mataku tak bisa kubendung. Rasanya sakit. Inikah yang dipikirkan oleh suamiku? Aku bukanlah tanggung jawabnya. Aku hanya dianggap sebagai orang lain. Bagaimana dengan Anda yang saat ini mendengarkan ceritaku? Apakah Anda merasakan hal yang sama dengan saya? Bagikan pengalamanmu dengan kami. Terima kasih.